Saya di sini ada tugas untuk memenuhi salah satu kegiatan dari CIP, dan untuk sosialisasi kali ini langsung saja saya akan mengambil sebuah tema untuk membangun budaya positif di sekolah. Membangun budaya positif di sekolah. Kita langsung saja. Seperti yang kita ketahui dan mungkin Bapak Ibu pernah mendengar dari rekan-rekan yang sudah lulus EGP menyinggung tentang budaya positif sekolah. Apa yang dimaksud dengan budaya positif sekolah? Kalau kita umpamakan, ya, budaya positif sekolah itu dan bagaimana penerapannya adalah merupakan kegiatan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Nah, keyakinan universal di sini mungkin yang bisa di-underline oleh Bapak Ibu. Kira-kira nilai atau keyakinan universal yang seperti apa? Yang harus ada, yang harus diwujudkan dalam memenuhi budaya positif di sekolah. Misal seperti ini. Kita analogikan ketika kita di jalan raya. Yang dimaksud universal di sana itu adalah sesuatu nilai yang sudah diyakini oleh semua pihak bahwa hal tersebut itu adalah suatu kebaikan. Contoh, kita ketika di jalan raya ketika memakai helm, kira-kira itu adalah kebutuhan atau keyakinan atau apa kira-kira? Kebutuhan. Karena apa? Karena apa? Sudah diketahui secara umum ketika kita di jalan raya tidak memakai helm, ya kan? Berarti ada risiko kecelakaan yang nanti. Jadi dengan kata lain, dengan budaya positif sekolah, si siswa atau kita sebagai gurunya sudah meyakini bahwa ada hal yang sudah kita yakini atau pahami secara universal. Misal seperti ini, ada contoh lagi, kita tidak boleh merokok. Kita tidak boleh merokok, dilarang merokok atau apa saja yang penting tidak merokok. Kira-kira kan sama sebenarnya. Kenapa tidak boleh merokok? Ada beberapa mungkin penelitian bahwa merokok itu adalah dosa kesehatan. Clear, itu adalah universal. Bahwa universal tersebut adalah sesuatu keyakinan yang sesuatu hal dan diyakini oleh semua pihak bahwa hal tersebut adalah benar. Nah, jadi siswa di sini, siswa di sekolah ini harus mempunyai keyakinan yang universal tersebut. Kebersihan, contoh. Kebersihan itu kan kalau kita dengar misalkan jagalah kebersihan. Padahal itu kan keyakinan kebersihan kalau secara agama emang ya kebersihan adalah sebagian dari iman.
Tapi di balik dengan kebersihan tersebut ada efek kan yang bisa feedback kepada kita bahwa dengan kebersihan kita akan sehat dan seterusnya. Tapi apa yang terjadi? Mungkin kita lihat fenomena lah. Apakah di sekolah kita sudah menerapkan hal seperti itu? Dengan budaya positif sekolah itu sudah ada. Apakah jadi intinya ketika si siswa sudah memiliki budaya positif, keyakinan universal, paribasana tidak perlu disuruh-suruh lagi. Karena dia sudah mengetahui dan meyakini bahwa hal tersebut itu adalah baik bagi semua, bagi dirinya, bagi lingkungan dan baik, kita lanjut. Itu sepintas. Yang kedua, guru yang menciptakan budaya positif di sekolah. Jelas di sini penerapan budaya positif di sekolah tak lepas dari peran dan nilai seorang guru. Untuk menerapkan budaya positif, seorang guru harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang memiliki nilai berpihak pada murid, mandiri, kreatif, inovatif, reflektif, kolaboratif, sehingga dapat mewujudkan kepemimpinan murid. Jelas, kita sebagai guru punya tanggung jawab di samping kita sebagai pemimpin pembelajaran. Di samping pembelajaran kita juga sebagai coach kan, bukan hanya untuk CGP saja yang disebutkan coach, untuk kolaborasi dan sebagainya. Semua guru harus mempunyai nilai-nilai tersebut. Dan salah satunya untuk menciptakan budaya positif di sekolah adalah pemimpin pembelajaran, yaitu guru harus bisa menciptakan budaya positif di sekolah. Sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Lanjut. Oke. Jadi budaya kedua, penerapan budaya positif di sekolah itu adalah seorang guru. Lantas, ini ada pertanyaan mungkin, bagaimana cara mewujudkannya kalau seorang guru harus menciptakan budaya positif di sekolah? Sini. Satu, dengan menerapkan disiplin positif. Seperti apa sih disiplin positif? Misalnya kita dengar tadi Pak Aspik juga, kita harus disiplin, disiplin. Tapi apa? Kalau kita lihat disiplin itu seperti apa sih? Kita lihat dari pemikiran Jenderal Dewantara. Pemikiran Jenderal Dewantara dengan segala pandangannya, dia dosen dalam bukunya Stress Sekolah Disiplin tahun 2001 menyatakan disiplin itu dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari kata akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik. Nah, di sini kita bisa underline di sini adalah belajar, dan mungkin yang lebih penting adalah motivasi intrinsik. Bagaimana menciptakan disiplin positif itu? Jadi seorang guru harus bisa memotivasi siswa atau lingkungan sekitar kita dengan perubahannya tersebut itu adalah bukan atas dasar dorongan dari luar. Seperti tadi rujuk yang tadi, jadi semua siswa itu harus sadar betul meyakini bahwa hal tersebut itu adalah suatu kebaikan yang dinamakan apa? Tadi kebaikan universal tersebut. Nah, di sini juga ketika si siswa sudah mempunyai rasa bahwa hal tersebut itu adalah sebuah kebaikan, hal tersebut itu adalah bisa disebutkan dengan motivasi intrinsik. Jadi siswa tidak perlu didorong-dorong lagi, ya, siswa tidak perlu didorong lagi, perlu dihalau-halau lah, paling kasar. Nah, kita di sini lihat disiplin ini dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan berkembang. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan. Kita
Nah, terkait dengan yang tadi yang disiplin positif, contoh ini saja. Kita analogikan, kita pegang seperti ini tangan. Kita analogikan ini adalah apa? Otak luhur manusia. Yang jempol adalah otak mamalia. Yang ini pergelangan tangan itu adalah otak reptil. Dalam artian, kenapa bisa disebutkan otak reptil? Karena ini struktur otak manusia itu terbagi 3 ya. Menurut teori T-twine otak, itu ada 3. Yang pertama otak reptil. Otak reptil itu cenderung kita selalu mencari pertahanan. Jadi secara otomatis dia akan berusaha terus sikut mengikut dan sebagainya ketika ada respon atau ketika ada yang trigger dari luar. Ya, secara otomatis. Misal kita bisa dikatakanlah dengan otak apa? Otak reptil tersebut adalah apa yang terjadinya itu adalah refleks, kegiatan refleks. Misalkan kita dibalik senggol seperti refleks itu adalah otak yang bekerja itu adalah otak refleks. Terus yang kedua otak mamalia. Ya. Mamalia. Mamalia itu cenderung apa? Ketiga adalah otak luhur manusia. Otak luhur manusia atau ini kalau dalam itu kan ada otak luhur manusia, tapi ada korteks, neokorteks itu kan ya. Tapi istilahnya di sini adalah otak luhur manusia. Jadi otak yang ketiga itu adalah otak luhur manusia. Dalam bahasa ilmiahnya mungkin korteks atau neokorteks ya. Bisa di lepas enggak. Gitu. Nah, jadi gini. Si otak luhur manusia akan bekerja secara maksimal jika kedua otak yang ini bisa dikuasai oleh kita. Jadi kalau kita misalkan ketika membuat sebuah permasalahan, dapat permasalahan, dihadapkan dengan permasalahan, otak mana yang kita akan lakukan? Apa yang akan bekerja? Yang didahulukan? Apakah menerima secara neokorteks yang tadi otak luhur manusia? Dalam artian ketika mempunyai menjalankan dengan otak luhur manusia, itu kan ada misalkan orang melakukan ini akibatnya seperti apa? Lalu melakukan seperti ini akibatnya seperti apa? Lebih cenderung ke apa ya? Diolah dulu. Jadi ketika untuk melakukan sesuatu itu diolah dulu berdasarkan baik buruk dan sebagainya. Tapi ketika kita mendapatkan suatu permasalahan yang pertama kali kita menggunakan dengan otak apa? Reptil. Cenderung kita akan menolak. Misal ketika kita ada perubahan, secara tidak sadar pertama yang kita lakukan itu adalah menggunakan otak reptil. Terkadang ada perubahan kan, itu yang pertama yang digunakan. Tapi kalau kita menggunakan otak ini, tapi apa cenderung? Ketika menggunakan otak reptil tersebut, itu akan menguasai seluruh. Jadi otak luhurnya atau neokorteksnya itu tidak akan bekerja karena yang dikedepankan reptil. Sembrono lah. Tapi kalau kita menggunakan otak luhur yang ini, kedua otak itu akan mengikuti. Nah, seperti itu ya. Terus nih, pada dasarnya 5 kebutuhan dasar manusia itu adalah 5 kebutuhan bertahan hidup, survival. Terus yang kedua itu adalah kebutuhan cinta, 3 kebutuhan penguasaan, 4 kebutuhan
4. Dari ke 40 tersebut kita ambil yang 10. Sini ada kategori yang 1 sampai 10 itu menandakan kebutuhan diterima dan kasih sayang. Terus 11 sampai 20 kebutuhan penguasaan. 26 sampai 21 30 kebutuhan kebebasan di sini dan seterusnya. Kita lihat. Nih. Setelah saya analisis dan sebagainya, ternyata di sini dari survei yang itu sadar atau tidak sadar ketika saya memberikan survei, inilah yang Bapak Ibu saya juga butuhnya. Kalau saya butuh serangan saya kalau yang ini kebanyakan yang kembali isi itu adalah butuh kasih sayang. Maksudnya kasih sayang bukan kasih sayang seperti itu ya. Kita kembali yang di sini terkait dengan budaya positif dan tadi dan budaya dan disiplin positif. Ternyata siswa itu ketika melakukan sesuatu di kelas ataupun di sekolah itu menunjukkan potensi dari kelima dasar ini. Misal ketika siswa melakukan pelanggaran itu ada motivasinya. Motivasi melakukan pelanggaran tersebut itu adalah tidak akan terlepas dari tempat ini atau yang kelima yang tadi yang sudah bawah. Ya, sini. Mungkin dengan siswa butuh kasih sayang itu seorang guru tadi sebagai pemimpin pembelajaran kita bisa masuk kira-kira untuk memperlakukan murid seperti ini itu seperti apa? Ya. Terus yang kebutuhan kekuasaan juga sama. Ketika kita dihubungkan atau dihadapkan dengan seorang siswa yang membutuhkan kekuasaan, bisa dilihat dia lebih perfect. Jadi orang lebih cenderung mendetek dan sebagainya. Penampilan itu karena masa ya, nah itu yang butuh penguasaan. Terus suka memiliki pilihan. Di sini kebutuhan kebebasan dan kebutuhan keselamatan. Survei juga saya pernah kemarin dari siswa 10 yang saya 10-11 yang saya ajar itu kebanyakannya butuh kasih sayang dan kebebasan. Nah, di sana sebagai pemimpin pembelajaran seorang guru dituntut bagaimana menciptakan budaya positif dengan mengetahui latar belakang kebutuhan dasar siswanya tersebut. Kalau kita tidak mengenal dasar kebutuhan siswa tersebut, budaya positif tidak akan ya. Jadi di samping jadi tugas seorang guru kan bukan cuma mengajar saya ya, belajar juga ya, belajar dan mengajar, belajar orang belajar. Jadi secara tidak langsung orang betul-betul mungkin harus menguasai ilmu psikologi anak, mungkin psikologi sosial dan sebagainya. Kita lanjut itulah 5 dasar kebutuhannya. 5 dasar. Yang ketiga, tadi kan ya dengan motivasi perilaku manusia. Jadi semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kewajiban. Karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, cenderung dia akan melakukan hal yang tidak. Karena apa? Kalau menurut teori Gunung Kes, ternyata apa yang ditampilkan oleh siswa itu hanya 35% yang ditampilkan di luar. Selebihnya itu masih kabur. Nah itulah perlunya kita seorang guru harus menggali
untuk menciptakan budaya positif tersebut. Sama, kita juga memiliki apa? Istilahnya teori gunung es. Apa yang Ibu lihat dari saya? Nah, itu cuma beberapa persennya. Sekitar 60-70% itu bisa. Jadi fungsinya tadi untuk menciptakan budaya positif itu harus disiplin positif, berusaha mengetahui dasar motivasi siswa, di mana dasar kebutuhan siswa, dan yang selanjutnya nanti akan saya bahas. Terus di sini murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Tentunya sebagai guru kita ingin mereka memasukkan hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Jadi dengan kata lain, apa yang mereka butuhkan, kita seorang guru itu harus bisa memfasilitasinya di kelas. Ya, seperti itu. Dengan mengetahui 5 dasar kebutuhan manusia. Jadi berarti kudu pintar-pintar. Nah, ketika siswa punya anu aktif, misalkan anu reaktif, kayak mencicikan atau kumaha, nah itu harus bagaimana? Nah, bukan. Ada pun caranya, misalkan bagaimana untuk menggali siswa tersebut supaya orang bisa mengangkat kebutuhan apa yang diperlukan. Bisa menggunakan dengan cara survei tadi, asesmen diagnostik, terus bisa melakukan tanya jawab dan sebagainya. Nah, di sini yang selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Berdasarkan beberapa penelitian tentang teori kontrol, semua perilaku manusia pasti memiliki tujuan. Seperti yang saya katakan tadi. Begitu pula dengan perilaku siswa. Dian Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan 3 motivasi perilaku manusia. Yang satu, yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Ketika siswa di kelas ya melakukan sesuatu, itu pasti ada motivasinya. Ya. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kembali lagi kepada yang tadi, disiplin positif. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau motifnya ketika kita di kelas sama kan seperti itu, menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Mungkin karena ke sekolah deh, kira-kira naon? Apakah hanya menggugurkan kewajiban saja? Terus untuk mendapatkan imbalan untuk penghargaan dari orang lain ya kan? Bukan mah kayak ke sekolah deh. Siswa juga seperti itu, guru juga seperti itu. Dia ke sekolah, kalau saya kemarin pertama kali ingat pas pertama kali saya masuk, saya pernah nanya dari semua siswa yang saya ajar itu, kira-kira potensi apa? Motivasi kalian ke Semanik itu apa? Yang pertama, hampir kebanyakan mereka itu ingin masuk ke PTN. Tapi apa yang terjadi ketika saya tadi melakukan survei? Apa yang terjadi? Dia butuh kebebasan. Penguasaannya cuma sedikit. Nah, saya sedikit rada gengsian. Oke. Ketika kalian ingin ke PTN, tapi ketika di kelas kalian hanya seperti ini, kira-kira PTN bisa mau angan-angan kayak yang dokter, kayak naon. Tapi ternyata ketika kalian di kelas seperti ini, lumayan sedikit terlihat baru praktek. Awalnya main mampu untuk kasih sayang dan sebagainya, ternyata ketika saya buka. Nah, di sana seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran bisa melakukan pendekatan
ke siswa itu dengan mengetahui yang dasar dan seperti ini. Jadi, nah dari ketiga ini penerapan disiplin sekolah harus dilakukan dengan alasan ketiga, yaitu siswa melakukan kebaikan sesuai dengan keyakinan kelas atau nilai-nilai yang sudah tertanam dalam dirinya atau komunikasi. Jadi budaya positif itu, jadi kalau budaya positif sudah terbangun di sekolah, kayaknya kurang kalau tadi dia, ayo jam 7 pulang upacara secara sadar, atau misalkan kebersihan ketika ada sampah yang berserakan yang kurang lebih mungkin dia akan, karena dia sudah meyakini bahwa harus itu adalah sebuah kebaikan. Nah, dari hal yang seperti itu, ketika siswa mempunyai keyakinan bahwa harus itu adalah sebuah kebaikan, itulah yang dinamakan dengan motivasi. Lanjut. Pak, mau bertanya nih Pak. Boleh. Secara teori kan kita udah ngobrol banyak tentang disiplin positif. Mungkin kami perlu contoh konkret ya, contoh konkret disiplin positif dan kumaha. Karena selama ini untuk menciptakan disiplin aja tetap perlu dihalau-halau, tetap perlu digiringkan kesalahan gitu, belum mencapai tahap sadar. Nah, baik, terima kasih Bu Sofi. Untuk menciptakan hal seperti itu memang kita tidak bisa menuntut kepada murid. Kita sebagai guru tentunya harus lebih dahulu. Kita harus lebih dahulu melakukan hal seperti itu. Jadi kita harus menjadi contoh yang pertama. Siswa tidak akan melakukan disiplin positif kalau gurunya tidak memberi contoh, lingkungannya tidak memberi contoh, dan sebelumnya tidak memberi contoh. Terus kira-kira bisa nggak seperti ini untuk menerapkan hal seperti itu? Tentu bisa, bisa kan? Jadi mulai dari mana? Dari diri sendiri. Ketika diri sendiri sudah baik, katakan secara tidak sadar itu akan menyebar ke semua kan, pada akhirnya itu akan membuat sebuah budaya positif sekolah. Negara tidak akan baik kalau misalkan provinsinya tidak baik, kotanya juga tidak, atau provinsi akan baik jika kotanya akan baik jika kecamatannya baik. Itu tergantung dari desa, tergantung dari keluarga tergantung dari individu. Dimulai dari mana? Bisa. Untuk menciptakan hal yang budaya positif tersebut adalah budaya dari diri sendiri, dan budaya diri sendiri itu yang tanya. Jadi kita harus punya disiplin, jadi harus punya motivasi internal. Jadi motivasinya jangan dari eksternal, ada yang menambahkan. Terus yang selanjutnya ada yang namanya, kan budaya positif itu kita bisa lakukan dengan membuat sebuah keyakinan keras. Kalau kemarin waktu Bu Lisma itu namanya apa? Kontak belajar. Nah, kalau di sini istilahnya adalah membuat keyakinan kelas. Kenapa tidak peraturan kelas? Keyakinan kelas. Jadi nggak perlu digunakan. Dan cenderung kan ketika baca dilarang buang sampah, karena kan orang nggak dilarang buang sampah. Nah, seperti itu. Ya. Jadi keyakinan kelas. Jadi dengan keyakinan, jadi siswa yang tadi ketika punya nilai budaya
universal, nilai-nilai kebaikan universal dan disiplin positif. Nah, kita bisa membuat sebuah keyakinan. Kelas seperti apa? Nah, kan orang paling kelas 3 SD-nya. Terus kumaha kira-kira orang atau di sini kita kalau merujuk ke sini keyakinan kelas kayaknya memang cukup pas nanti ada kualitas ya. Nah, untuk guru membuat juga bisa. Jadi untuk guru untuk pelatih pelajaran Bapak, misalkan kira-kira apa yang harus kita lakukan? Apa yang tidak boleh dan boleh? Apa kewajiban kalian terhadap teman kalian? Terus kewajiban kalian terhadap Bapak dan hak Bapak terhadap kalian? Kita bisa lihat keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi si siswa diajak untuk mengungkapkan. Jadi si siswa diajak untuk mengungkapkan curah pendapat kira-kira apa yang nantinya akan dijadikan keyakinan. Nah, seperti itu. Ketika kesepakatan kelas, keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Jadi ketahuan ketika siswa nanti melanggar hal yang tidak baik. Nah, kita kembalikan saja sekarang. Terus keyakinan kelas berupaya pernyataan universal. Seperti apa universal seperti tadi? Jadi dilarang dilarang membuang sampah dilarang membuang sampah. Akan lebih baik kira-kira seperti apa? Jadi dimodif lah. Jadi ulah peraturan. Terus yang selanjutnya keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak. Terus keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Artinya ketika di tengah perjalanan keyakinan tersebut, keyakinan yang sudah kita buat itu ada harus perbaikan, jadi mulai diantar peraturan kemarin saya sejak itu gitu kan ya. Kira-kira seperti ini kan? Bagaimana cara membuat sebuah keyakinan kelas? Bagaimana tuh? Biasa. Ada kita bisa buat sebuah keyakinan kelas. Nah, ini salah satu contohnya. Misalkan setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghargai dan selanjutnya kelima selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya menghormati orang lain serta berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa mengerti. Ini boleh Bapak Ibu dimodifikasi nanti sesuai dengan kebutuhan. Itu kurang lebih seperti itu. Dan seperti ini kurang lebih. Kalau ini terserah teman bebas. Maksudnya yang penting ketika bagaimana cara membuat keyakinan kelas itu Bapak Ibu berarti harus curah pendapat dengan siswa. Kira-kira apa yang harus dilakukan di kelas dan tidak boleh. Tapi menurut mereka, jangan menurut kita. Terus apalagi tadi yang selanjutnya adalah posisi kontrol restitusi. Nah, di sini terkadang kita sudah membuat sebuah keyakinan kelas,
dan sebagainya. Tapi tetap saja namanya juga manusia kan ya, tidak terlepas dari salah. Nah, dan seperti itu pasti ada. Kita sebagai guru harus melakukan atau menindaklanjuti seperti apa siswa ketika membuat kesalahan. Sini bisa lihat, dosen berkesimpulan dari posisi kontrol yang terapkan seorang guru, orang tua atau atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah menghukum, membuat rasa bersalah, teman, memantau, dan manajer. Maksud menghukum di sini kira-kira ketika ada siswa yang melanggar peraturan atau tidak mengerjakan tugas, kira-kira ibu bapak harus kenal nggak siswa? Panggil kakak-kakak. Terus? Malas bu, bisa saya bicara seperti itu. Mendapatkan konsekuensi karena malasnya, misalnya kalau mengerjakannya itu telat, misalnya itu kan ada pengurangan poin, misalnya dan itu disepakati ketika sebelum pembelajaran dimulai semester pertama kayak gitu. Nah, kalau seperti itu bisa disebutkan kalau menurut posisi kontrol restitusi, ibu bapak itu bisa memposisikan diri sebagai pemantau dan manajer. Manajer seperti apa? Kita penghukum. Kurang mana salah? Kurang mana kamu cenderung gini? Kalau penghukum memposisikan sebagai penghukum, ketika ada siswa yang melanggar, yaitu misalnya berdiri di depan kelas, push up dan sebagainya, nah, itu adalah posisi penghukum. Atau tidak seperti itu, tapi misalkan disuruh keluar, tidak boleh ikut pelajaran, misal ada yang kesiangan dan sebagainya, karena dia kesiangan, dia otomatis dia akan harus keluar. Nah itu adalah posisi penghukum. Terus dua, membuat rasa bersalah. Hampir sama lah, hampir 11-12 dengan penghukum, membuat rasa bersalah. Cuman dia itu lebih halus. Cara apa? Posisinya aja lebih halus. Nah, ya lihat. 5 posisi penghukum. Nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melonjak dan menjadi menunjuk-nunjuk. Lebih, Abi bisa enggak ya? Terlambat lagi, masih terlambat. Dapat bisa datang tepat waktu. Tanyakan kepada diri Anda. Hasil. Ketika kita memposisikan sebagai penghukum, nah kemungkinan murid marah, dendam. Kemungkinan murid akan marah dan berdendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesuai dan kembali duduk, murid tersebut akan mencairkan bukunya atau mengajar dan sebagainya. Sebetulnya hanya apa itu poin yang sebagian ini adalah ibu sangat kecewa sekali dengan berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, tapi lebih cenderung ke intonasi mungkin ya, penyampaiannya bagaimana. Tapi terkadang kayak menghukum ahli tapi kalem tapi 1 menit atau langsung. Nah di sini ada pembuat merasa bersalah, ya. Nada suara pemelas halus sedih bahasa tubuh merapat pada anak tersebut. Adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu kecewa sekali. Nah, itu adalah membuat merasa bersalah. Hasil murid akan bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya, murid akan bersalah. Jadi orang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Terus yang ketiga, selanjutnya itu adalah teman. Kalau teman ya, kira-kira seperti ini lah. Ada suara apa? Akrab bercanda, mata di sini menjelaskan. Ayolah bagaimana kamu? Kemarin kamu sudah berjanji ke bapak, kenapa terlambat lagi? Dia bertawar, sebagainya. Ini loh teman.
Jadi akan membantu ketika ada permasalahan oleh siswa. Yang pemantau, karena saya bisa dia mau pemantau, cuma harap gitu kan ya. Jadi kalau kamu jam berapa kita mulai? Bapak, teman-teman menit, apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang sudah terlambat? Maka saya harus tinggal kelas kalau jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas di lingkungan saya. Ini pemantau. Dulu ya benar nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggalkan. Saya tunggu bagaimana perasaan murid. Nah, bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Kalau bisa. Enggak, sekolah guru tidak menunjukkan sampai emosi yang berlebihan. Cenderung mungkin karena kalau kita mendapatkan guru seperti itu, yang muridnya santai terus kan ya. Betul. Dan sebagainya. Besti. Nah kalau manajer tadi, apalagi tadi sebagai guru itu sebagai manajer. Oh, nah. Murid memahami konsekuensi yang menjalankan peraturan bangga salah satu peraturan sekolah. Jadi sebelum ke sini itu kita memposisikan, kita sudah membuat keyakinan kelas, terus memahami posisi kontrol kita. Jadi kita kalau belum membuat keyakinan kelas, mungkin ini akan terasa hambar. Ya. Jadi harus tahu keyakinan kelas dulu, harus. Iya. Manajer. Kurang lebih seperti ini. Perasaannya kalau kita memposisikan sebagai manajer dan tidak perlu mengeluarkan suara, kita tampak sedih perbuatan murid bersenda gurau di sebagai teman murid, fokus pada murid bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya atau peraturan. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan. Kita beri ingat. Kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan kira-kira? Lanjut. Oke. Posisi kontrol sudah, terus yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, bagaimana? Tadi kembali lagi, ketika ada siswa yang melanggar, tentunya untuk cara menyelesaikan itu dengan segitiga restitusi. Dan segitiga restitusi itu membutuhkan kelima posisi kontrol kita. Terutama segitiga restitusi itu menggunakan posisi kontrol kita sebagai manajer. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Kurang lebih seperti ini. Tahapan-tahapannya untuk melakukan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas seperti apa? Contoh misalkan ada siswa yang terlambat ke kelas atau sering tidur di kelas. Sebagai manajer yang ingin melakukan perubahan dengan segitiga restitusi itu adalah pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Kurang lebih kalau lihat dari sininya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan. Setiap orang pasti pernah melakukan menstabilkan identitas. Setelah itu validasi tindakan yang salah. Kamu tentunya punya alasan mengapa
umum itu bukan namanya segitiga restitusi. Ya. Di sini berikut tujuan restitusinya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Selanjutnya, restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang kembali. Oke. Kesimpulannya, sekolah merupakan sebuah lingkungan pendidikan di mana proses interaksi antara warga sekolah dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran akan berlangsung dengan baik jika semua warga sekolah secara aktif, kolaboratif, serta konsisten menciptakan budaya positif, sehingga akan tercipta lingkungan yang aman, nyaman, dan berkelanjutan. Sehingga dengan penerapan budaya positif ini diharapkan dapat mewujudkan visi sekolah dan membentuk karakter murid dalam mengimplementasikan nilai-nilai pelajar. Sebagai penutup, di sini ada contoh penerapan segitiga restitusi ya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapakku hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang menerapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi digunakan oleh kakak pendidikan dari dosen melanjutkan pada diri atau Indonesia. Segitiga restitusi adalah suatu proses yang dijalankan oleh guru atau orang yang jadi manajer menghasilkan. sudah lama ya bisa. Kenapa hari ini di sini? Stop Pak, kesel banget. Masa aku dikatain Pak Pintar Pak? Ya aku marah lah. Aku dari katain mereka di depan kelas. Ya pasti. Apabila ada yang menyuruh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mengatakan, ya saya mengatakan mereka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting. Untung kamu tidak memberi kata-kata. Ini yang kita katakan. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes kemarin Pak, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang menbentak kita di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau
Namun ada juga keyakinan yang tersepakati yang perlu dilakukan apabila bersama. Ya, saya bisa berbagi dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil berpikir mau apa saya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan berjawab seperti apa? Saya akan jadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan berpakti. Iya. Untuk kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya, senang, bangga, sabar, dan mandiri. Baik. Yuk, kita pilih bagaimana Nah, itu yang kira-kira itu. Jadi ketika melakukan studi research itu ada tiga tadi koordinasi daerah, Koordinasi identitas. identitas, menanyakan identitas, koordinasi. Terus yang tadi keyakinan. Nah, seperti itu. Ada yang tanyakan? Mantap. Cukup. Jelas. Baik. Berhubung waktunya habis, insya Allah mudah-mudahan apa sosialisasi ini ada manfaat buat kita untuk apa memberikan